Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan materi tazkiyatun nafsi. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada substansi nafsu. Jadi setelah kita mengenal nafsu itu adalah sumber keinginan, di sisi lain nafsu itu sumber kehidupan, karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Maka jiwa yang diberi ruh oleh Allah menjadi hidup, dan kalau ruhnya dicabut jadi mati. Nah, sedang yang kita bahas ini adalah nafsu, jiwa yang menjadi sumber keinginan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, substansi nafsu itu paling tidak ada 3. Pertama, nafsu itu rahmat dari Allah yang harus dijaga dengan petunjuk Allah dan Rasul. Jadi Allah memberi nafsu itu sesungguhnya merupakan rahmat, karena menjadi sumber keinginan. Karena itu agar nafsu itu menjadi mutmainah, maka harus dibimbing dengan hidayah Allah dan sunnah Rasul. Perilaku Rasulullah itu menjadi sumber keteladanan, contoh yang harus diikuti. Yang kedua, nafsu itu sumber keinginan, sumber kemauan, obsesi, inovasi, kreasi, dan idealisme. Maka manusia itu kalau tanpa nafsu tidak akan pernah bisa berkembang. Kalau tidak ada keinginan, maka tidak akan bisa berkembang. Orang tidak ingin makan, maka dia akan sakit. Karena itu kemudian sibuk mencari obat untuk merangsang agar nafsu makannya tumbuh. Orang kalau nggak ingin hidup, ya inginnya mati. Maka nafsu itu sumber keinginan. Ya kemudian ingin hidup 1000 tahun lagi, ingin punya harta banyak, ingin masuk surga, itu sumbernya dari nafsu. Kalau yang inginnya baik-baik itu nafsu mutmainnah, sedangkan inginnya jelek-jelek itu nafsu lawamah dan amarah bisu. Karena itu nafsu itu sumber keinginan, tinggal bagaimana agar mengarah kepada keinginan yang baik-baik saja. Nah, maka harus diberi bimbingan dengan petunjuk Allah dan Rasul.
Kemudian karena nafsu itu rahmat dan sumber keinginan, maka nafsu itu tidak boleh dibunuh, juga tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Karena kalau manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, Allah menyatakan orang tersebut sama dengan menuhankan nafsunya, menjadikan nafsu sebagai Tuhan yang ditaati, padahal mestinya harus mentaati yang memberi kehidupan, bukan nafsu. Karena pada akhirnya manusia kalau mati kembali kepada Allah, bukan kembali kepada nafsunya. Nah, terkait dengan poin ketiga ini, ada 3 orang sahabat datang bertanya kepada istri Rasul, menanyakan tentang peribadatan yang dilakukan Rasul. Setelah diterangkan, masing-masing 3 orang ini ingin meningkatkan ibadah mereka kalau bisa melampaui Rasul. Salah seorang dari mereka berkata, sungguh saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Yang lain berkata, saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang lain berkata, sungguh saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya, dan seterusnya. Kelihatannya kan bagus, tapi keinginan ini sama dengan membunuh nafsunya. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar keinginan 3 orang sahabat itu, Rasul kemudian bersabda, antumul ladzina qultum kaza wa kaza. Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, seperti yang tadi itu? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku sholat dan aku pun tidur, aku sholat malam dan aku pun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Nah, artinya apa yang diinginkan oleh sahabat itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah, karena perut itu punya hak untuk diisi. Karena itu Rasulullah berpuasa juga berbuka. Apalagi durasi waktu puasa itu ditinjau dari segala aspek itu baik. Namun kalau keterusan ya akan membahayakan. Makanya disunnahkan untuk menyegerakan berbuka agar jangan sampai seseorang itu menzolimi dirinya sendiri. Tidak boleh mentang-mentang aku sik kuat tok bukai mari isai, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Jadi Rasulullah itu ya puasa ya berbuka. Beliau juga sholat malam. Sebelum sahabat-sahabat itu sholat malam, sejak wahyu kedua Al-Mudaththir dan Al-Muzammil itu beliau sudah sholat malam. Tapi beliau juga tidur, tidak berjaga sepanjang malam untuk sholat. Karena apa? Mata itu punya hak untuk diistirahatkan. Jadi Allah menciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nah, maka hak mata dan hak tubuh untuk diistirahatkan itu perlu diberikan. Meskipun sepertiga akhir malam pada waktu yang mulia sekali, Rasul memberikan contoh untuk qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam dan sebagainya. Dan beliau juga tidak lantas membujang, beliau yang menikah. Nah, karena itu dalam konteks hadis ini ya, Rasulullah menegaskan barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku.
Nah, secara konteks hadis, ya tiga-tiganya itu sunnah Rasul. Ya puasa, ya berbuka, ya sholat malam, ya tidur, ya menikah. Jadi tidak hanya menikah itu sunnah Rasul, tapi tiga keinginan, kebutuhan, ketaatan ini juga termasuk sunnah Rasul. Karena itu hadis ini pada ujungnya kalau dipahami hanya sekedar tidak menikah lantas tidak disebut golongan Rasul, karena memang Rasulullah itu menyuruh nikah dan menyuruh nikahnya itu dalam rangka memperbanyak keturunan, karena kelak di akhirat itu Rasulullah akan membanggakan kaumnya di hadapan nabi-nabi terdahulu. Nah, Bapak Ibu, ini tentang keinginan 3 orang sahabat untuk membunuh nafsunya. Jadi nafsu tidur dibunuh, nafsu makan dibunuh, nafsu yang terkait dengan pernikahan juga dibunuh. Nah, Rasul menegur seperti itu. Nah, terkait dengan masalah nikah, Rasul menegaskan an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umam wa man kana dza tauli falyankih wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna sauma lahu wija. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Diulang lagi sama Rasulullah. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barang siapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya dari berbagai syahwat. Jadi berdasarkan hadis Rasul ini, Imam Malik menetapkan hukum nikah itu ada 4. Pertama, hukumnya wajib menikah itu kalau sudah memiliki standing of life, sudah memiliki sumber penghasilan dan nafsunya tidak tertahankan, maka saat itulah hukumnya menjadi wajib. Sungguh pun asal hukum nikah itu sunnah, tapi kemudian menjadi wajib ketika nafsunya sudah tidak bisa ditahan, kemudian memiliki sumber penghasilan. Nah, menikah menjadi sunnah ketika masih mampu mengendalikan nafsunya, padahal sudah punya sumber penghidupan, karena punya pertimbangan, misalnya ingin bantu orang tuanya untuk bisa nyekolahkan adiknya dan sebagainya. Yang penting dia mampu menahan nafsu, itu hukumnya jadi sunnah. Menjadi makruh menikah itu kalau bondo nekat. Akhirnya apa? Ya itu mangan melu moro tuwa. Itu berapa itu? Mangan melu moro tuwa, M3 itu. Kalau sudah bonek itu ya sudah. Kalau bondonya cuma nekat bermodalkan cinta, ya demi cinta hidup di bawah kolong jembatan tidak apa-apa, keturutan itu, keturutan tidak bisa. Menikah itu pelimpahan amanat yang agung dari Allah, dari mertua, yang harus dijaga dengan baik. Tidak boleh menzolimi istri, itu tidak boleh. Nah, jadi itu menjadi makruh. Nah, menjadi haram hukum nikah itu ketika niat nikah itu untuk mengeksploitasi.
menikah dengan tujuan menjadi kapal keruk. Tahu kapal keruk? Ya, ngerui harta wanita. Karena itu yang dicari anak wong sugih, Jason dompleng. Kalau niatnya seperti itu, hukum nikah menjadi haram menurut Imam Maliki. Karena apa? Sejak awal niatnya sudah jelek. Sudah jelek. Nah, saya pernah nemukan kasus, Pak. Ada seorang mahasiswa menikahi anak ibu kos. Dengan menikahi anak ibu kos, semua jadi gratis tuh. Kos-kosannya ya gratis, makannya ya gratis, cuci setrika juga gratis, sampai anaknya ibu kos juga gratis. Ya kan? Nah, karena dia masih kuliah, belum bisa kerja, ya sudah kuliah saja. Begitu bisa kerja dikit, nah bisa belikan TV hitam putih zaman itu. Belum ada TV berwarna, kalaupun ada ya punyanya wong sugih-sugih tok. Bisa belikan TV. Nah, apa yang terjadi? Begitu selesai wisuda, meninggalkan istrinya itu. Dan di daerahnya ternyata sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk menikah dengan calon di sana. Dan dia manut. Berarti apa? Ya, ini tadi menikahi anak ibu kos kan jadi kapal keruk tuh. Ya. Jadi semuanya bisa gratis. Nah itu tidak boleh seperti itu. Zalim itu. Ya, zalim. Nah, jadi menikah itu harus ikhlas mencari ridhonya Allah. Bukan untuk kepentingan sukses kuliah, bukan kepentingan nafsu, tetapi ibadah mencari ridhonya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaitannya dengan kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Kalau tidak mampu, puasalah. Karena dengan puasa itu bisa menjadi perisai, pelindung diri untuk tidak terjerumus dalam dosa dan kemungkaran. Dalam hadis lain, tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul mam yaumal qiyamah. Wala takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah karena sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat. Dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani yang tidak menikah. Mengapa? Allah menciptakan manusia itu dengan lawan jenis, ya, min zakarin wa unsa, itu dalam rangka bisa mengembangkan keturunan. Nah, karena itu kalau tidak menikah, dari mana keturunan bisa berkembang? Karena itu sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah harus diikuti, nggak boleh membujang gitu. Sampai Rasulullah zaman itu sudah melihat fakta bahwa ya pendeta Nasrani itu tidak menikah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang setelah kita mengetahui substansi nafsu yang harus dibimbing, nah ini kemarin sudah saya sempat sampaikan bahwa nafsu itu dibagi menjadi 3 macam. Nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang inilah yang akan mencapai akhir hayat dipanggil Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sukacita dan mendapat ridho. Bergabunglah bersama hamba-hamba yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Jadi, kalau semasa hidup
sumber keinginan manusia itu dari nafsu mutmainnah, maka dijamin hidupnya akan baik, hidupnya akan tenang. Karena apa? Nafsu mutmainnah itu sumber keinginan positif, dicapai dengan cara yang positif setelah berhasil istiqomah dalam positif. Jadi sumber keinginan baik dicapai dengan cara yang baik setelah berhasil istiqomah dalam kebaikan. Nah, kalau hidup itu keinginannya serba baik, dicapai dengan cara yang baik setelah berhasil istiqomah dalam kebaikan, maka sepanjang hidupnya itu baik. Maka akhir hayat dimuliakan betul oleh Allah. Panggilannya saja ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Setelah dipanggil dengan penghormatan kayak gitu, kemudian ya dipersilakan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, mendapat ridho dari Allah. Kemudian diperintahkan bergabung bersama hamba-hamba yang diridhoi, kemudian dipersilakan masuk surga. Ini kan fasilitas yang luar biasa ya, mulia gitu ya. Nah, maka kemudian perlu waspada. Nafsu lawamah itu nafsu yang menyesali, dalam pengertian yang berkembang sehari-hari itu rakus, tamak, ya, angkara murka, loba, dan seterusnya. Dan kalau kita kembali kepada surat Al-Qiyamah yang di situ ada nafsu lawamah, diawali oleh Allah dengan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayat pertama itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ayat kedua Allah bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali. Nah, artinya Allah bersumpah dengan hari kiamat. Di saat kiamat itu banyak jiwa-jiwa yang sangat menyesali, dan penyesalannya sesudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Mengapa menyesal? Nah, di dalam lanjutan ayat-ayat itu kalau kita sarikan ada 12 sebab mengapa jiwa itu di akhirat menyesali